Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di video kelompok kami pada Praktikum Biosistematika 2021 Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Nicholas Edo. Hari ini akan mulai video kita analisis genetik dan filogeni pada hewan. Kalau video kemarin kan soal tumbuhan. Nah, kalau kalian belum nonton, boleh coba dicek di sini juga ya videonya ya. Nah, untuk apa sih yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama kita akan bahas lagi yaitu soal membuat tabel karakteristik pada hewan, lalu penyusunan vendogram pada hewan, lalu penyusunan kladogram pada hewan, lalu deskripsi statistik yaitu konsistensi indeks atau CI dan retention index sekarang pada kladogram hewan yang sudah kita buat. Lalu yang kelima adalah kalibrasi pohon filogeni yang akan kita buat menjadi pohon filogeni agar pohon filogeni yang kita bisa buat dapat lebih akurat sesuai dengan data. Nah, untuk itu, mari kita bahas sedikit lagi soal kamus atau kata-kata yang akan sering keluar pada saat pembahasan biosistematika pada hari ini. Yaitu yang pertama kita akan bahas yaitu adalah biosistematika. Biosistematika itu apa sih? Biosistematika adalah ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman organisme dan hubungan kekerabatan. Lalu yang kedua kita akan bahas juga adalah plesiomorfi atau karakter tertua yang masih dipertahankan. Yang ketiga adalah apomorfi, yaitu karakteristik yang merupakan derivat atau turunan dari masih ada karakteristik tertuanya, jadi turunan karakternya gitu. Lalu yang keempat adalah fenogram, yaitu diagram dari metode fenotik. Nah, metode fenotik adalah klasifikasi organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik yang dapat teramati. Itu yang merupakan pembeda dengan nanti yang kelima yaitu adalah kladogram, yaitu diagram dari metode kladistik. Yaitu metode kladistik adalah kalau tadi fenogram itu berdasarkan kesamaan dan perbedaannya, maka kalau metode kladistik berdasarkan sejarah perkembangan atau evolusioner dari setiap spesies yang dari suatu takson. Jadi teman-teman harus paham ya bedanya di mana. Lalu yang keenam adalah pohon filogeni, yaitu diagram yang menunjukkan kekerabatan evolusioner di antara para spesies. Nah, yang ketujuh adalah parsimoni atau prinsip penghematan atau pembuktian. Yang kedelapan adalah homoplasi, yaitu karakter yang dimiliki bersama oleh dua atau beberapa takson. Jadi karakter ini ada kesamaannya gitu di antara beberapa takson. Yang kesembilan adalah karakteristik, yaitu suatu karakter yang bersifat khas dan tidak dijumpai lagi pada kelompok berikutnya. Nah, kata-kata ini teman-teman boleh hafalkan atau boleh simpan juga supaya di belakang teman-teman bisa lebih mengerti apa yang dibahas oleh teman-teman saya ke depan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafia Nurlaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan tabel karakteristik. Sebelumnya kita harus mempunyai spesimen terlebih dahulu. Pada kali ini kita akan menggunakan 11 spesimen, antara lain adalah yang pertama Leucosolenia, yang kedua Obelia sp, yang ketiga ada Dugesia, yang keempat ada Ascaris, yang kelima ada Lumbricus sp, yang keenam ada Asteroida sp, yang ketujuh ada Anadara, yang kedelapan ada Scilla sp, yang kesembilan ada Branchiostoma lanceolatum, yang ke-10 ada Petromyxom sp, dan yang terakhir ada Bufo. Dari 11 takson tersebut kita akan membedakan berdasarkan 18 karakter pembeda. Pada kali ini kita menggunakan 18 karakter pembeda, antara lain yang pertama sumbu simetri, yang kedua diferensi jaringan, yang ketiga lapisan embrional, yang keempat rongga tubuh, yang kelima metameri, yang keenam tagma, yang ketujuh alat gerak, yang kedelapan chorda dorsalis, yang kesembilan daur hidup, dan yang ke-10 mata. Yang ke-11 ada abdomen, 12 ada sayap, 13 tungkai, 14 epitelium, 15 rongga pencernaan, 16 anus, 17 antena, dan yang ke-18 ada amnion. Pada tabel karakteristik, nilai 0 diberikan kepada takson yang mempunyai plesiomorfi atau tradisional.
Sedangkan semakin tinggi nilainya akan diberikan nilai apomorfi atau lebih modern. Pada kali ini kita akan memberikan contoh misalnya pada karakter 1 yaitu sumbu simetri. Pada Leucosolenia memiliki sumbu simetri asimetri sehingga diberikan nilai 1, 0. Sedangkan pada Obelia sp memiliki sumbu simetri radial sehingga diberikan nilai 1. Pada karakter ini dapat dilihat bahwa Leucosolenia lebih plesiomorfi dibandingkan dengan Obelia sp. Oke, selanjutnya adalah pembuatan fenogram yang akan dijelaskan oleh saya adalah dalam menentukan fenogram, terlebih dahulu kita harus membuat tabel jumlah perbedaan karakter. Nah, tabel jumlah perbedaan karakter dapat ditentukan berdasarkan perbedaan antar takson yang dapat dilihat dari tabel karakteristik. Di sini bisa kita ambil contoh yang pertama adalah perbedaan antara takson C dan D yang diwakili oleh spesies Tubesia sp dan Ascaris sp. Terlihat perbedaannya ada pada rongga tubuh, pada mata, dan pada ada tidaknya anus, sehingga terhitung perbedaannya adalah 3. Contoh yang kedua adalah pada takson E dan F yang diwakili oleh spesies Lumbricus sp dan Asteroidea sp. Terlihat perbedaannya hanya terletak pada sumbu simetrinya, sehingga terhitung perbedaannya adalah 1. Dan begitu seterusnya sampai tabel jumlah perbedaan karakter terpenuhi. Setelah menentukan tabel jumlah perbedaan karakter, kita bisa langsung menyusun fenogramnya. Langkah pertama, yaitu memilih takson dengan nilai terkecil dan menghitung jarak takson ke pangkal percabangannya. Bisa kita lihat di sini yang memiliki nilai terkecil adalah takson EF dan takson JG dengan nilai 1. Perhitungannya adalah jarak antara takson EF yaitu 1, kemudian dibagi 2 sama dengan 0,5, dan jarak takson JG yaitu 1, kemudian dibagi 2 sama dengan 0,5. Kenapa dibagi 2? Karena untuk menentukan jarak antara takson dengan pangkal percabangannya. Sehingga fenogram yang tersusun adalah sebagai berikut. Langkah kedua, yaitu memilih takson dengan nilai terkecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson EF atau DG. Di sini bisa kita lihat yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan memiliki hubungan dengan kelompok takson yang disebutkan adalah takson EG dan takson JJ yang memiliki nilai 2. Yang pertama kita akan menghitung takson JJ terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat jarak takson JJ yaitu 3 ditambah jarak takson JG yaitu 2, kemudian dibagi 2 karena terdapat 2 takson, kemudian hasilnya dibagi 2 lagi, sehingga didapatkan jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 1,25. Nah, selanjutnya dalam menghitung jarak takson EG dengan cara melihat jarak takson ED yaitu 3, ditambah jarak takson EG yaitu 2, ditambah jarak takson EJ yaitu 4, ditambah jarak takson FD yaitu 4, ditambah jarak takson FG yaitu 3, dan ditambah jarak takson FG yaitu 5. Kemudian dibagi 6 karena terdapat 6 kelompok takson dan hasilnya dibagi 2, sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 1,75. Berikut adalah fenogram yang tersusun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kelompok takson EF dan DGJ sudah terhubung. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu dengan memilih takson dengan nilai terkecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson EF, DGJ. Pada tabel berikut yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan memiliki hubungan dengan kelompok takson yang disebutkan adalah takson CD dan EI yang memiliki nilai 3. Perhitungannya adalah yang pertama, kita menghitung takson CD terlebih dahulu, yaitu dengan melihat jarak antara takson CE yaitu 5, ditambah jarak takson CF yaitu 6,
ditambah jarak takson CD, yaitu 3, dan seterusnya, kemudian dibagi 5, karena terdapat 5 kelompok takson, dan hasilnya dibagi 2, sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 2. Perhitungan selanjutnya adalah menghitung jarak takson EI, dengan cara melihat jarak takson IC, yaitu 6, ditambah jarak takson IE, yaitu 3, dan seterusnya, kemudian dibagi 6, karena terdapat 6 kelompok takson, dan hasilnya dibagi 2, sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 2,25. Berikut adalah fenogram yang terbentuk. Langkah keempat, yaitu memilih takson dengan nilai terkecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson I, C, E, F, D, G, C. Bisa kita lihat yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan memiliki hubungan dengan kelompok takson yang disebutkan adalah pada takson B, C, dan KI yang memiliki nilai 4. Perhitungannya adalah yang pertama kita menghitung takson KI terlebih dahulu dengan cara melihat jarak takson KI yaitu 4 ditambah jarak takson KC yaitu 7 dan seterusnya, kemudian dibagi 7, hasilnya kemudian dibagi 2, sehingga didapatkan jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 2,71. Nah, selanjutnya kita menghitung jarak BC dengan cara melihat jarak antar takson BK yaitu 10 ditambah jarak takson BI yaitu 10 ditambah jarak takson BC yaitu 4 dan seterusnya, kemudian dibagi 8 karena terdapat 8 kelompok takson dan hasilnya dibagi 2 sehingga didapatkan jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 3,44. Fenogram yang tersusun adalah sebagai berikut. Langkah yang kelima, yaitu memilih takson dengan nilai terkecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson B, KI, C, E, F, D, G, C. Bisa kita lihat yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan memiliki hubungan dengan kelompok takson yang disebutkan adalah pada takson AB dengan nilai 5. Perhitungannya adalah jarak antara takson AB yaitu 5 ditambah jarak takson AK yaitu 12 ditambah jarak takson AI yaitu 12 dan seterusnya, kemudian dibagi 9 karena terdapat 9 kelompok takson dan hasilnya dibagi 2 sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 4,22. Berikut ini adalah fenogram yang terbentuk. Dan yang terakhir adalah langkah ke-6, yaitu dengan memilih takson yang memiliki nilai terkecil dan memiliki hubungan dengan kelompok takson A, B, K, I, C, E, F, D, G, C. Bisa kita lihat yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan memiliki hubungan dengan kelompok takson yang disebutkan adalah takson HK yang memiliki nilai 6. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita melihat jarak takson HA yaitu 14 ditambah jarak takson HB yaitu 11 ditambah jarak takson HK yaitu 6 dan seterusnya kemudian dibagi 10 karena terdapat 10 kelompok takson dan hasilnya dibagi 2 sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 4,25. Berikut adalah hasil akhir fenogram yang terbentuk. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang kladogram menggunakan metode Wagner. Penjelasan kali ini akan dijelaskan oleh saya, Farsah Rahmani Hajar. Jadi seperti teman-teman tahu sebelumnya, untuk pembuatan kladogram ini didasari oleh tabel karakter sebelumnya. Nah, tabel karakter tersebut sudah dibuat berdasarkan jurnal publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun pembuatan kladogram ini masih merupakan hipotesis, jadi mungkin di realita mungkin masih ada sedikit ketidakcocokan atau adanya kesalahan. Namun dasar dari kladogram itu sendiri sudah dasar yang solid dan tidak salah-salah. Seperti di video sebelumnya, pembuatan kladogram setelah dari tabel karakter, teman-teman harus membuat tabel polarisasi peringkat apomorfi. Jadi tabel ini yang menyatakan
nilai-nilai peringkat apomorfi dari takson-takson yang ingin teman-teman ujikan ke dalam kladogram. Di kolom paling sebelah kanan atau X itu teman-teman bisa melihat nilai dari peringkat apomorfi pada masing-masing takson. Dan dalam pembuatan kladogram nanti, teman-teman akan menggunakan nilai-nilai tersebut untuk mengurutkan step by step untuk pembuatan kladogram, di mana akan digunakan nilai dari yang terkecil hingga nilai ke yang paling besar. Untuk tahap pertama, dari pembuatan kladogram sendiri adalah dengan menggabungkan dua takson dengan nilai peringkat terkecil yang selanjutnya akan menjadi dasar dari kladogram. Seperti teman-teman lihat di tabel sebelumnya, nilai dengan peringkat terkecil adalah takson A dengan peringkat nilainya 0 dan takson B dengan peringkat nilainya 5. Nah, karena takson A yang memiliki nilai peringkat paling kecil, jadi garis dari takson A pada kladogram menjadi dasar untuk pembuatan kladogram tersebut. Untuk tahap kedua, kita akan memasukkan takson C berupa Dugesia ke dalam kladogram. Seperti teman-teman bisa lihat, nilai peringkat apomorfi dari Dugesia adalah 8. Seperti pembuatan kladogram Wagner yang sudah kami sempat jelaskan di video kami sebelumnya, untuk penghitungan kladogram setelah penghitungan dua takson terkecil, di sini teman-teman harus mencari selisih antar takson. Jadi untuk menentukan kemana garis C ini akan menempel pada kladogram tersebut. Jadi karena di sini sebelumnya ada garis A dan B, maka harus dihitung jarak antara garis C dengan garis A atau selisih takson C dengan takson A dan selisih antara takson C dengan takson B. Selisih diperoleh dari penulisan keseluruhan karakter. Jika teman-teman tahu atau paham tadi kita menggunakan 18 karakter, maka yang ditulis di angka-angka ini adalah 18 karakter. Begitu juga untuk takson-takson selanjutnya. Setelah 18 karakter tersebut ditulis berupa penomorannya itu, teman-teman bisa mencari selisihnya. Dari perhitungan selisih, ternyata diperoleh antara selisih dari takson C dengan takson A adalah 8 dan takson C dengan takson B adalah 3. Nah, di mana nanti takson C akan menempel? Takson C akan menempel dengan takson yang memiliki selisihnya lebih kecil dari takson yang lain. Jadi, pada tahap 2 ini, takson C akan menempel dengan takson B karena selisihnya hanya berjumlah 3, sedangkan selisih takson C ke takson A berjumlah 8. Selanjutnya untuk tahap selanjutnya atau tahap ketiga, akan memasukkan takson D ke dalam kladogram. Takson D merupakan askaris dengan nilai peringkat apomorfi sebesar 10. Masih menggunakan prinsip yang sama, teman-teman masih harus mencari selisih antar taksonnya, antar karakter taksonnya, yaitu selisih antara takson D ke takson B dan takson D ke takson C. Kenapa di sini ada takson B lagi? Karena garis yang diperhitungkan masih berupa antara takson B dengan takson C. Setelah dilakukan perhitungan selisih seperti sebelumnya, teman-teman bisa dilihat selisihnya kembali dan dipilih selisih terkecil yang ternyata terdapat pada takson D dengan takson B. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk menuliskan karakter pembeda antara tiap cabang ya. Jadi di sini nanti ada karakter yang membedakan atau selisih secara karakteristik, jadi lebih detail lagi yang dituliskan pada percabangannya. Seperti itu. Dan di sini pada karakteristik untuk garis C digambarkan atau dituliskan hanya melekat pada garis C dikarenakan garis takson B ternyata masih dapat berevolusi lagi, yang ternyata memisah lagi, masih berevolusi lagi menjadi garis D. Selanjutnya tahap 4 yaitu menggabungkan takson E ke dalam kladogram dengan nilai peringkat apomorfinya sebesar 11. Nah, untuk tahap 4 kita masih menggunakan prinsip yang sama, mencari selisih antar takson dan mencari selisih terkecilnya untuk sebagai pembandingnya. Dan di sini diperoleh selisih terkecil terdapat pada takson E dengan takson D dengan selisih berjumlah 5. Sehingga garis dari takson E menempel pada garis dari takson D. Juga dituliskan karakternya. Untuk tahap selanjutnya adalah memasukkan takson D berupa Andara ke dalam kladogram dengan nilai peringkat apomorfinya sejumlah 11.
masih menggunakan perhitungan yang sama atau prinsip perhitungan yang sama, teman-teman harus mencari selisih antar taksonnya dan mencari jumlah selisih yang terkecil. Dan di sini didapatkan takson G dan E memiliki selisih yang terkecil dibandingkan takson G dengan D. Maka garis dari takson G akan menempel pada garis dari takson E. Selanjutnya adalah tahap ke-6, yaitu memasukkan takson G berupa petromison ke dalam kladogram. Nah, dari takson 6 sendiri juga masih menggunakan prinsip perhitungan yang sama dengan sebelumnya, yaitu mencari selisih karakter antar takson dan mencari hasil selisih terkecil. Yang diperoleh selisih terkecil ada pada takson C dengan takson G dengan selisih berjumlah 2, sehingga takson C akan menempel pada garis dari takson G. Tahap selanjutnya adalah memasukkan takson I berupa branchiostoma dengan nilai peringkat apomorfi 14 ke dalam kladogram. Nah, pada tahap 7 ini kita menggunakan perhitungan yang sama, mencari selisih antar takson dan mencari selisih terkecilnya nanti. Nah, ternyata diperoleh antara takson I dengan takson G mendapatkan selisihnya 3 dan antara takson I dengan takson G mendapatkan selisihnya juga 3. Apabila terjadi kasus seperti ini, teman-teman jika belum yakin bisa melakukan perhitungan kembali antara takson I dengan gabungan dari takson paling plesiomorfi dari G dan J, atau teman-teman bisa langsung memilih. Nanti garis dari takson I ini akan menempel di J atau menempel di G. Nah, teman-teman di sini mengapa bisa menghasilkan angka yang sama? Angka tersebut menyatakan bahwa takson I itu mampu atau secara perhitungan kladogram masih mampu berevolusi dari kedua takson sebelumnya, yaitu J dan G. Tahap ke-8 adalah menggabungkan takson F berupa aster ke dalam kladogram dengan nilai peringkat apomorfi sebesar 14. Dari perhitungan yang sama juga seperti tahap-tahap sebelumnya, diperoleh selisih terkecil ada pada takson F dan takson I, didapatkan hasil selisihnya berupa 2, sebanyak 2, jadi dapat dinyatakan bahwa takson F akan menempel pada takson I. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, semakin banyaknya takson yang akan menempel pada kladogram, semakin banyak pula karakter-karakter yang harus teman-teman tuliskan pada kladogram itu sendiri, baik itu memisahkan antara satu takson dengan takson yang lain, atau memisahkan beberapa takson dengan beberapa takson yang lain. Selanjutnya untuk tahap ke-9 kita akan menggabungkan takson H berupa stila ke dalam kladogram dengan nilai peringkat apomorfi sebesar 20. Masih menggunakan prinsip perhitungan yang sama pula dengan mencari selisih antar takson yang nanti akan dicari selisih karakteristiknya, dan ternyata pada kasus ini diperoleh nilai selisih yang sama. Jadi antara takson H dengan takson I berjumlah 10, takson H dengan takson F berjumlah 10 pula. Nah, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, di sini kita bisa langsung memilih mana takson yang akan ditempel oleh garis dari takson H, dan dari kelompok kami memilih untuk takson H memilih di menempel di takson F. Untuk tahap terakhir yaitu menggabungkan takson K berupa bufo dengan nilai tertinggi 21. Nah, perlu diingatkan lagi ya buat teman-teman semua, untuk menyusun step by step dari kladogram ini, teman-teman harus tahu mana nilai peringkat apomorfi yang terendah hingga tertinggi, dan itu benar-benar menentukan step untuk pembuatan kladogram itu sendiri. Dan untuk tahap terakhir ini, tahap ke-10, ternyata dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, diperoleh selisih terkecil ada pada takson K dengan takson H. Dari perhitungan ini, maka dapat dikatakan takson K akan menempel pada garis dari takson H dan menjadi hasil akhir dari kladogram atau perhitungan dengan metode Wagner ini. Karakter-karakternya juga sudah semakin banyak yang menempel, apalagi untuk karakter khusus yang dimiliki tiap takson atau karakteristik, itu akan semakin banyak seiring dengan bertambahnya takson tadi. Karena kita menggunakan metode Wagner di sini, metode Wagner harus dilakukan kembali semacam penyederhanaan berupa prinsip parsimonia.
Jadi prinsip penyederhanaan ini adalah semacam seperti mengelompokkan ulang takson-takson dan mengurutkan kembali takson-takson dari peringkat yang paling plesiomorfi ke peringkat yang paling apomorfi. Jadi yang dari paling kuno ke paling modern. Setelah dilakukan sedikit perputaran beberapa nodus dan diurutkan, tadi diperoleh karakter-karakter yang lebih sedikit. Jadi karakter-karakter yang menempel pada takson itu lebih sedikit daripada kladogram sebelumnya. Nah, karakter-karakter ini dapat dikatakan pula sebagai panjang dari kladogram itu. Oke, teman-teman, sekarang kita maju ke bagian keempat, yaitu deskripsi statistik, yaitu penghitungan konsistensi indeks dan retention index setelah kladogram kita sudah selesai dibuat. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung konsistensi indeks. Konsistensi indeks itu apa sih? Jadi konsistensi indeks adalah satuan unit pengukuran ketelitian. Bagaimana kita melihat apakah data yang kita ukur dari awal sampai akhir itu tetap konsisten di dalam ketelitiannya. Nah, berarti dalam hal ini adalah kladogram kita apakah tetap konsisten ketelitian dari awal sampai hingga akhir. Nah, rumus CI adalah M dibagi S, dengan M adalah jumlah total minimum banyak perubahan yang diharapkan dari data, dan S itu adalah banyak perubahan yang terdapat pada struktur kladogram. Nah, M itu kita dapatkan dari mana? M itu kita dapatkan dari tabel karakter yang paling bawah, ada tulisan M. Dan S itu kita dapatkan daripada kladogramnya tadi yang bagian parsimoni. Itu kita anggaplah ini paling bawah adalah karakter 21, 41, dan 15, 2. Nah, jika kita inikan, maka kita akan menghasilkan S sama dengan 3, 1, 2, 3. Nah, dari tiap karakter ini kita hitung dari seluruh kladogram ini, maka kita akan dapatkan jumlah S total untuk satu kladogram ini adalah berapa. Maka kita bisa lihat bahwa untuk kladogram ini, maka CI sama dengan 25/27, maka kita hasilkan nilainya 0,92. Nah, teman-teman, nilai CI itu berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, berarti kita bisa simpulkan bahwa kladogram kita itu konsisten dan datanya teliti dari awal sampai akhir. Maka kladogram kita sudah baik. Nah, selanjutnya untuk RI, yaitu retention index. Ini juga adalah satuan unit pengukuran. Nah, kalau tadi konsistensi indeks mengukur kekonsistenan ketelitian kita itu dari awal sampai akhir. Nah, kalau retention index itu mengukur apakah kladogram kita dapat membedakan setiap spesies dengan baik atau tidak. Dengan rumusnya sebagai berikut, N-S dibagi N-M. N-nya tetap sama, yaitu jumlah maksimum perubahan pada kladogram. M-nya itu jumlah total minimum banyaknya perubahan pada data. Dan S itu adalah banyaknya perubahan pada struktur kladogram. Nah, N itu kita akan dapatkan, M dan N itu kita akan dapatkan daripada yang sebelah kanan bawah ini, dari pojokan, yaitu nilai M dan S pada tabel karakteristik yang diubah menjadi tabel ini. Nah, untuk nilai S itu seperti pada yang tadi, dari setiap kladogram karakternya diambil satu-satu dan dihitung berapa totalnya. Maka untuk kladogram kita sudah buat, itu kita bisa dapatkan nilai retention index-nya adalah 28/27 dibagi 28/25. Maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 0,33. Nah, seperti pada CI, semakin mendekati ke 1, maka hal itu bisa menyebabkan bahwa retention index kita itu bisa membedakan dengan baik. Nah, memang pada kladogram kita buat pada kali ini, nilai retention index-nya 0,33 agak jauh daripada 1. Tetapi tidak perlu khawatir, teman-teman, karena yang dijadikan patokan sebenarnya tetap adalah nilai konsistensi indeks. Setidaknya kladogram yang kita sudah buat adalah kladogram yang teliti dari data awal sampai data akhir, sehingga walaupun memang tidak bisa terlalu membedakan, tetapi data yang bisa dihitung sudah bisa kita anggap sebagai data yang valid. Selanjutnya, saya Hilda Izabel Hikmah akan menjelaskan mengenai pembuatan pohon filogeni. Sebelum membuat pohon filogeni, kita akan memasuki tahap kalibrasi pohon filogeni untuk dapat memberikan informasi kapan terjadinya proses evolusi yang menyebabkan pemisahan atau kladogenesis dalam pohon filogeni, sehingga nantinya dapat menggambarkan suatu pohon filogeni. Terdapat 3 metode dalam melakukan kalibrasi, yaitu berdasarkan bukti geologi,
bukti paleontologi, dan bukti literatur. Namun, metode yang kami gunakan di sini adalah hanya berdasarkan bukti geologi. Bukti geologi digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson muncul di bumi. Bukti geologi didapatkan melalui literatur karena tidak memungkinkan untuk dilakukan observasi secara langsung. Dapat kita lihat pada tabel kalibrasi pohon filogeni ini bahwa takson yang paling plesiomorfi adalah takson Leucosolenia yang disimbolkan dengan huruf A muncul pada 600 juta tahun yang lalu. Dan dari keseluruhan takson yang digunakan, takson K yaitu Bufo merupakan takson yang paling apomorfi muncul pada 57 juta tahun yang lalu. Setelah didapatkan bukti geologi dari seluruh takson yang digunakan, selanjutnya memasuki proses tahap pembuatan pohon filogeni. Pohon filogeni dibuat dengan mengurutkan takson dari yang paling tua yaitu takson A, digambarkan pada garis pohon filogeni urutan paling bawah. Nah, dari sini kita akan menarik garis dari tahun kemunculan takson ke arah kanan sampai membentuk lengkungan ke atas. Seperti ini. Kemudian dilanjutkan oleh takson dengan tahun kemunculan tertua kedua, yaitu takson C, dengan menarik garis dari garis yang dibentuk oleh takson A ke arah sebelah kiri atau ke arah sebaliknya hingga membentuk lengkungan ke atas, sehingga terbentuklah takson C seperti berikut ini. Berlaku seterusnya untuk takson B, takson F, takson H, takson D, takson C, takson E, takson G, takson I, dan takson K, yaitu Bufo merupakan takson yang paling apomorfi berada pada garis paling atas, sehingga didapatkan hasil penggambaran pohon filogeni hewan seperti pada tampilan yang disajikan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir, dari pembuatan tabel karakter, pembuatan fenogram, pembuatan kladogram, hingga pembuatan pohon filogeni. Semoga kami berikan bermanfaat, dan apabila teman-teman punya pertanyaan bisa di-leave di section komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Dah.